Kisah legenda Jukitapa si murid durhaka. Alkisah pada zaman dahulu, di sebuah perguruan yang terletak di desa Lokdrin, Sawang, Aceh Utara, tinggallah seorang pemuda gagah nan pandai. Saking pandainya, semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya dapat dikuasai olehnya dalam sekejap. Bersebab itulah kemudian ia dijuluki Malim Muda, yang bermakna orang yang berilmu di usia muda. Suatu hari Malim Muda dipanggil oleh gurunya untuk menghadap. Maka datanglah Malim Muda ke hadapan gurunya. Gurunya hendak memberi tugas kepada Malim Muda, tetapi dengan syarat Malim Muda harus mematuhi apa yang dikatakan gurunya. Kemudian Tengku di Lokdrin mengeluarkan sebuah buku tebal dari penyimpanan rahasianya, lalu berbisik pada Malim Muda. Kitab ini milik sahabatku yang tinggal di desa seberang sungai. Kuperintahkan padamu untuk membawa kembali kitab ini kepada pemiliknya. Tapi jangan pernah kau buka, apalagi membacanya. Ingat, sekali lagi, kularang engkau untuk membukanya, apalagi membacanya. Singkat cerita, pergilah Malim Muda mengantarkan kitab pusaka ke desa seberang sungai. Pada mulanya, Malim Muda berjalan santai mengingat tidak perlu buru-buru karena waktunya masih banyak. Akan tetapi, ketika perjalanan sudah setengah jalan, Malim Muda berpikir, mengapa kitab tersebut tidak boleh dibuka? Pasti ada sesuatu. Maka muncullah pikiran untuk melanggar janjinya kepada gurunya. Dan berhentilah Malim Muda di sebuah huma di tengah persawahan. Kemudian ia membuka kitab yang diamanahkan gurunya kepadanya. Benarlah, ternyata isi kitab tersebut adalah ilmu tingkat tinggi yang belum pernah dipelajari Malim. Di sana termuat ilmu tentang bagaimana mengubah diri menjadi hewan dan tumbuhan. Juga memuat ilmu yang dapat membuat pemiliknya mampu mengubah orang-orang menjadi patung batu hingga menciptakan nyawa kedua. Malim pun membaca kitab tersebut, lalu mempelajarinya dengan cepat, hingga tak banyak menghabiskan banyak waktu perjalanannya. Setelah itu, Malim kembali berangkat, langkahnya semakin cepat, dan berkat ilmu barunya, ia bisa melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu yang singkat. Sampailah ia ke desa seberang sungai. Setelah berbasa-basi sejenak, Malim Muda segera menjelaskan maksud kedatangannya dan menyampaikan amanah Tengku Lokdrin. Sesuai dengan kesepakatan, keesokan harinya, Malim Muda kembali ke Lokdrin tanpa halangan. Adalah gurunya yang sakti, Tengku di Lokdrin mengetahui dengan mata batinnya bahwa kitab yang diamanahkan untuk dikembalikan oleh Malim telah dibuka dan dibaca dalam perjalanan oleh si Malim. Akan tetapi, Tengku Lokdrin yang bijak tak mengatakan apa-apa pada Malim. Ia hanya melihat dan memantau gerak-gerik muridnya itu dari jauh. Adapun istri Tengku Lokdrin adalah seorang yang masih muda dan jelita. Kecantikannya membuat Malim Muda terpesona. Karena dibabuk cinta, Malim Muda menggunakan ilmu baru yang diperoleh tanpa seizin gurunya untuk hal-hal tercela. Terkadang ia menjelma sebagai kucing yang mondar-mandir di dapur Tengku Lokdrin, sambil sesekali mengeluskan diri pada kaki istri Tengkunya. Tengku Lokdrin tahu, hanya saja ia menunggu waktu yang tepat untuk menangkap Malim. Sepertinya Malim sudah dibutakan oleh ilmu dan kekuatannya. Hingga datanglah waktu yang tepat. Saat itu Malim Muda sedang menjelma menjadi pohon pisang. Maka datanglah Tengku Lokdrin membawa parang sambil berkata, sudah semenjak dulu pohon pisang ini tumbuh, tapi tak pernah berbuah, ada baiknya ku tebang saja. Ia pun mengayunkan parangnya. Malim Muda kalap, ia segera merubah dirinya menjadi kucing, dan lari tunggang langgang dan tak pernah kembali. Sementara Tengku Lokdrin merasa hidupnya sudah tidak aman dan dipenuhi rasa kesal terhadap Malim. Ia pun mengutuk Malim Muda sebagai murid durhaka, lalu pergi bersama istrinya membelah sungai dan terjun ke dalamnya, dan tak pernah kembali.
Sementara Mali Muda menjadi murid durhaka, julukannya berubah menjadi Jugi, dan ia pergi bertapa untuk beberapa lama. Mali Muda semenjak durhaka terhadap gurunya, berubah menjadi orang yang buruk perangainya, hingga akhirnya orang memanggilnya dengan Jugi yang bermakna orang yang durhaka kepada gurunya. Setelah insiden Tengku Lodrin yang hendak memerangi dirinya, Jugi lari ke hutan. Ia memutuskan untuk bertapa selama beberapa lama untuk menetapkan ilmunya. Maka disebutlah oleh orang-orang namanya Jugi Tapa. Alkisah setelah beberapa tahun lamanya, Jugi Tapa menjadi seorang yang sangat kuat. Ia kemudian keluar dari hutan dan mendirikan sebuah kerajaan. Ia memerintah dengan semena-mena. Barang siapa yang tidak tunduk padanya akan dijadikan patung batu olehnya. Maka tak heran hanya dalam masa singkat, kerajaannya menjadi salah satu kerajaan besar yang kuat. Selain terkenal dengan memiliki banyak pasukan, Jugi Tapa juga dikenal memiliki banyak istri. Dan pada saat itu, istrinya berjumlah 99 istri. Dan Jugi Tapa hendak menggenapkannya menjadi 100. Sementara itu, tak jauh dari kerajaan Jugi Tapa, ada sebuah kerajaan besar bertempat di Kuala Dua, di daerah Kurumane. Kerajaan Kuala Dua ini terkenal dengan pasukan elitnya yang memiliki kendaraan kuda terbang. Raja Banta memiliki seorang istri cantik yang baru melahirkan. Nama istrinya adalah Nyakni, dan nama anaknya yang baru lahir Banta Muda. Pada suatu hari, Nyakni ingin makan daging rusa. Maka pergilah Raja Banta untuk berburu rusa ke hutan. Ia membawa serta pasukannya dan kuda terbang terbaiknya. Sejak lama, bahwa di kerajaan Kuala Dua ada permaisuri yang sangat cantik. Ia berniat untuk mengambilnya menjadi istri yang ke-100. Maka ketika mengetahui Raja Banta sedang berburu, pergilah Jugi Tapa menculik permaisuri Raja Banta, yaitu Nyakni. Nyakni tak berdaya ketika tubuhnya diboyong oleh Jugi. Namun, sebelum dirinya diculik, ia sempat meninggalkan cincinnya di ayunan anaknya yang masih bayi. Dengan berai air mata, ia berharap semoga suatu saat Banta Muda akan mencarinya. Nyakni kemudian disembunyikan oleh Jugi Tapa di suatu daerah. Daerah tersebut kemudian dinamakan Nisam. Nisam pada dasarnya berasal dari kata Ni dan Som, yang berarti Nyakni dan sembunyi, bermaksud tempat Nyakni disembunyikan. Raja Banta ketika pulang dari berburu mendapati istrinya telah diculik. Merasa marah luar biasa, segera ia menaiki kuda terbangnya dan menuju ke kerajaan Jugi Tapa. Jugi Tapa sudah menduga bahwa ia akan diserang, maka ia pun menyiapkan diri. Sebelum Raja Banta sampai ke kerajaan Jugi Tapa, ia dicegat oleh Jugi. Kemudian kedua berkelahi. Pada akhirnya Jugi Tapa mengubah Raja Banta menjadi batu, hingga Raja Banta dan kedua kuda terbangnya jatuh, menimpa pohon dan kaki kudanya tersangkut di dahan pohon. Tempat kejadian peristiwa itu dinamakanlah Sawang, yang berasal dari kata sawak yang bermakna bersangkut. Maka tinggallah Banta Muda sebatang kara, diasuh oleh dayang-dayang dan pertemankan anak kuda terbang. Hingga kemudian ia dewasa, ia pun melusuri kisah ibu dan ayahnya. Ia berniat membunuh Jugi Tapa, maka pergilah ia mencari informasi tentang Jugi Tapa, kesaktiannya dan kelemahannya. Hingga suatu hari, Banta Muda menemukan rahasia kelemahan Jugi Tapa. Ternyata Jugi Tapa meninggalkan nyawanya pada seekor burung beo yang berdiam diri di atas sebatang pohon di rawa-rawa yang dikelilingi lumpur panas. Melewati lumpur itu sama saja dengan membunuh diri, sementara hawa panas dari lumpur membuat kuda tak bisa terbang di atasnya. Banta Muda kemudian mencari cara agar bisa membunuh burung tersebut, dan akhirnya ia menemukan caranya, yaitu dengan cara memanah. Tetapi memanah sejauh itu bukan perkara yang mudah. Banta Muda harus bekerja keras latihan memanah. Pada akhirnya, Banta Muda berhasil membunuh burung beo tersebut.
Bersamaan dengan matinya burung beo itu, tamatlah hidup Jugitapa, tamatlah kerajaannya, dan Bantamuda pun bersatu kembali dengan ibunya.